Saya Rizky Adi Nugroho, Master Trainer kebanggaan dari kontak center pemerintah yang pertama dan terbesar, Kirim Pajak 1500200. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan program kerja dan strategi terbaik saya dalam mewujudkan pelayanan kontak center kirim pajak yang semakin tulus, tuntas, dan berkualitas. Sobat HCCA, layaknya saya seorang trainer memiliki tugas dan kompetensi, yaitu salah satunya adalah meracik bumbu hidangan, yaitu berupa formula dan metode pengajaran yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari agent kami, yaitu dengan cara menganalisis tren isu perpajakan yang terkini untuk bisa dituangkan dalam sebuah pelatihan itu. Nah, latar belakang itulah yang membuat saya menentukan bahwa tugas sebagai analisis sosial media menjadi ujung tombak saya dalam melakukan tugas saya sebagai seorang trainer. Baik, Sobat ICCA, ada pun 3 indikator kesuksesan dalam pelaksanaan tugas saya adalah yang pertama, yaitu kesesuaian kurikulum pengajaran kami dengan isu-isu perpajakan yang terkini. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh Sobat ICCA yang hadir di sini. Pada tahun 2022 telah terbit 14 Peraturan Menteri Keuangan terbit secara bersamaan yang mengatur terkait pajak pertambahan nilai. Adapun objek-objek ini sangatlah sulit untuk bisa dipahami secara mudah dan sekaligus gitu. Oleh karena itu, dengan kemampuan analisis sosial media saya yang saya miliki, saya dapat menganalisa bagaimana seorang wajib pajak atau yang netizen yang ada di sosial media memahami dinamika peraturan perpajakan yang ada. Dengan cara tersebut, saya bisa menentukan bagaimana tahapan cara yang lebih mudah dan sederhana untuk memahami sebuah peraturan perpajakan. Dan kesuksesan ini juga teramplifikasi oleh salah satu program kreativitas saya, yaitu Hangat, tinjauan efektif harian agar training semakin semangat, yaitu dengan saya mengadaptasi Johari Window, yaitu teknik analisis psikologi, untuk bisa memetakan urgensi dari suatu isu perpajakan dengan tingkat kesulitan atau kompleksitas dari suatu isu perpajakan. Dengan cara tersebut, saya dapat membuat sebuah modul pembelajaran dan teknik yang tepat dan cepat untuk bisa membantu agent saya memahami peraturan perpajakan yang terbaru. Sobat SCCA, indikator kesuksesan yang kedua adalah penurunan average handling time dan juga sampel yang ditemukan pada live monitoring tim trainer. Dengan kemampuan analisis sosial media, saya tidak hanya mengetahui bagaimana memahami isu perpajakan yang dipahami oleh wajib pajak, tapi juga saya bisa memahami bagaimana korelasi dan conversation yang timbul di sosial media terkait suatu isu perpajakan tertentu. Nah, melalui korelasi yang ada terjalin di antara wajib pajak ini, saya bisa memahami bagaimana sih seorang wajib pajak itu bisa merespon terkait suatu topik perpajakan. Nah, dengan cara tersebut saya bisa memetakan bagaimana pedoman interaksi yang lebih baik yang bagaimana bisa kita tunjukkan dalam kanal apapun, salah satunya itu adalah layanan sosial media, untuk bisa memberikan jawaban yang tidak hanya tepat namun juga cepat dan mudah untuk dipahami. Nah, hasil live monitoring pun menunjukkan kesuksesan indikator pelaksanaan tugas yang kedua ini, yaitu dengan meningkatnya ketepatan jawaban dari 89 menjadi 92% dan menurunnya tindak lanjut terkait live monitoring yang dilakukan oleh tim ini. Baik, Sobat SCCA, indikator kesuksesan yang ketiga adalah meningkatnya appreciation rate pada customer relationship management kami, terutama pada layanan sosial media. Kemampuan yang saya miliki dalam melakukan analisis sosial media, ini juga saya tingkatkan melalui diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu Digitaland Data Expo. Melalui pelatihan tersebut, saya dapat menganalisis sentimen-sentimen yang muncul terkait isu-isu perpajakan. Nah, kemampuan analisis sosial media sangat diperlukan pada case ini. Karena apa? Saya bisa menentukan bagaimana tahapan-tahapan penyampaian informasi dengan cara komunikasi strategis yang tepat, sehingga wajib pajak tidak tertimbul rasanya sentimen negatif yang dapat menurunkan citra ditjen pajak di mata masyarakat. Nah, itulah Sobat SCCA 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tugas saya dalam melakukan analisis sosial media, yaitu yang pertama, kesesuaian penentuan kurikulum pelatihan dengan isu perpajakan yang terkini. Lalu yang kedua, yaitu turunnya average handling time dan juga meningkatnya kemampuan penyampaian kualitas informasi para agent kami. Lalu yang ketiga, meningkatnya appreciation rate yang muncul pada customer relationship management
terutama pada layanan sosial media. Baik, terima kasih rekan ICCA, sobat ICCA semua. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk menyampaikan bahwa betapa bangganya saya menjadi sebuah gerigi dalam roda mesin perubahan yang disampaikan oleh Pring Pajak dan juga Ditjen Pajak pada seluruh wajib pajak. Adapun seluruh pencapaian yang kami lakukan itu bukanlah sebuah hasil yang bersifat individu, tapi sebuah bentuk cinta dan kerja tulus kami dalam mewujudkan pelayanan yang tulus, tuntas, dan berkualitas kepada seluruh wajib pajak. Karena melalui budi bakti para wajib pajak, salah satunya seperti sobat ICCA semua, bersama mari kita wujudkan kemandirian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang unggul di dunia. Terima kasih, saya Rizky Adi Nugroho, trainer kebanggaan Pring Pajak 1-500-200, senantiasa untuk memberikan arti dalam setiap pelayanan, untuk menemani dan memberi arti.